Iya, Kok kita mau bahas saham laggards nih. Jadi sebenarnya view dari Ko Bernard sendiri, saham laggards untuk berbagai tipe teman-teman ya. Mungkin kalau yang trader nggak tertarik kali ngelirik laggards ya. Sekarang mungkin yang swing yes. trader atau yang investor mungkin mulai mungkin atau udah bahkan. Yap. Nah, mau minta pendapatnya Ko Bernard nih dari sisi view-nya Ko Bernard sendiri, saham laggards nih bisa kita lirik sekarang atau nanti dulu aja gitu. Sebenarnya kan memang kita ngelihat ada beberapa sektor yang memang menurut saya itu indikatornya udah kemana-mana, tapi emitennya masih belum ada yang gerak kan. Contoh kan yang paling kelihatan kertas tuh, kertas pulpnya udah kemana-mana, emitennya barusan gerak juga baru akhir-akhir ini kan, setelah koreksi juga cukup tajam kan. Yang anehnya ketika pulpnya paling tinggi, mereka malah koreksinya cukup dalam sebelum akhirnya kena beberapa hari sebelum result ya, terutama INKP itu baru rally agak gede ya. Terus kalau kita lihat lagi sektoral yang agak lagged itu sebetulnya properti itu banyak juga yang nanyain, aduh properti ini gimana nih nggak jalan-jalan nih harganya situ-situ doang. Nah kalau saya sih prinsip gini, sektoral lagged ini seperti yang Ci Alin bilang, memang kalau kita masuk ke sektoral yang lagged itu kita nggak bisa berharap untuk intraday trading, untuk swing pendek itu pasti nggak bisa. Karena biasanya barang-barang ini lebih menjanjikan untuk di long dan ketika dia jalan, ketika dia dapat flow in, ya itu akan worth the wait gitu ya. Cuma kan memang contoh nih, kalau saya nggak mau ngikutin laggardnya, saya nggak mau nunggunya, bisa nggak waktu rally-nya doang? Dia bisa-bisa aja. Cuma biasanya yang emiten-emiten kayak gini, ketika udah jalan, itu kita ngejar aja takut biasanya. Contoh nih kayak properti lah. Properti itu kan kalau yang top 3-nya kan ada BSD, ada Sumarekon, ada CTRA. Itu kan market cap-nya relatif nggak terlalu gede kan. Sedangkan emiten properti ini kan yang bisa dimasukin fund juga terbatas. Paling ya cuma big three itu doang kan. Kalau yang lain-lainnya kan malah lebih kecil lagi. Jadi ketika fund itu udah arah flow-nya ke properti, itu pasti naiknya udah nggak bisa dikejar. Kayak gitu. Jadi Karena memang ringan banget gitu ya benar, untuk benar, naik karena gitu. ringan banget. Jadi memang emiten-emiten yang model kayak gini ini salah satu faktor kenapa dia nggak bisa jalan karena memang belum ada market maker, market mover yang masuk. Yaitu salah satunya kan memang fund kan. Kayak gitu sih. Jadi ya memang kita harus bisa panjang sabar. Tapi kalau memang kita merasa bahwa ini nggak sesuai dengan profil resiko kita, profil investasi kita, ya kita ada banyak pilihan yang lain kok kayak gitu. Jadi nggak usah dipaksain atau mungkin kalau mau masuk ya porsinya dikit aja kayak gitu. Oke, tadi udah dikasih tahu sama Ko Bernard ya, apakah cukup sabar kita nunggu sampai dia jalan gitu. Sementara mungkin kita lihat sektor-sektor yang movers gitu ya. Wah, kok Yes, gak ada habis-habisnya nafasnya. Itu kan kayaknya selalu menjadi apa ya? eh, Perjuangan mereka yang istilahnya berani beli saat belum jalan sahamnya kayak gitu kan. ya, Kok. ya, ya. Mm-mm. Karena sebetulnya kalau boleh dibilang ya kayak Call itu kan dihajar sideways dari akhir 2020 ya. Sebetulnya dari bulan 8, bulan 9 itu call-nya semua sideways kan. Dan call ini kan juga rata-rata market cap-nya kan kecil-kecil ya. Masih di belasan triliun waktu itu ya, masih di belasan triliun semua rata-rata gitu kan. Sama waktu itu juga nggak ada fund yang lirik, tapi ketika momentumnya pas, secara fundamental juga waktu itu mendukung, call-nya juga secara struktural bullish, ya langsung kayak istilahnya apa ya, kayak anjing yang biasa di lace tiba-tiba lace-nya kelepas gitu kan. Kita mau ngejar juga waktu itu kan pasti banyak yang waduh ini beneran nggak ya call-nya, nanti pullback-nya dalam. Akhirnya apa, banyak yang ketinggalan, ada mungkin dari 1.100 orang baru berani makan di 2.000 gitu kan. ITMG mungkin dari 11.000 sampai 15.000 orang baru berani makan di berapa, 20 ribuan kayak gitu sih. Jadi memang beberapa sektoral ini karakternya memang kayak gitu dan properti ini yang menurut saya juga karakternya juga kayak gitu kurang lebih lah. Iya. Kertas itu Sekarang juga pun hmm,
mungkin masih banyak yang tanya-tanya ya kok masih bisa nggak masuk saham-saham kayak coal kayak gitu kan karena kok kayaknya masih ada potensi upside potensial kayak gitu kan mungkin kita retail-retail dengan dana terbatas ngaturnya kan harus pinter-pinter ya pasti juga mungkin ada yang bertanya-tanya lebih baik tetap misalnya belum ada gitu ya misalnya kemarin kan takut-takut misalnya ngejar call sekarang udah apakah udah jenuh, apakah udah dipucuk, atau masih bisa jalan lagi, lebih naik gitu kan? Pasti itu pertanyaan kita semua. Nah, baiknya nih kayak gimana Iya, sih kok kita ngatur-ngatur porsinya ini? Tadi kan kita juga nggak mau uang kita kebanyakan ketahan di saham yang masih laggard tadi kok. yap, Seandainya kita mau masuk. yap. Ya, kalau saya pribadi sih untuk view saya ke coal itu at least sampai Q3 itu bakalan masih bullish ya. At least dia akan stabil di level 250 ke atas. Bahkan break di bawah 300 pun kemungkinan masih akan berat. Tapi tantangannya itu nanti akan ada di Q4. Kenapa seperti itu? China ini kan udah mulai buka funding untuk tambang batu bara mereka. Nah, transmisi dari funding untuk jalan produksi ini kan at least butuh 6 bulan. Yang namanya mereka harus pesan alat berat lah, alat berat juga sekarang nggak gampang, harus rekrutmen, bla bla bla. Dan prediksi saya, China buka funding di bulan 5 ini untuk mengantisipasi winter. Jadi menurut saya sih, yang nanti mungkin orang bakal expect winter itu coal akan paling gila-gilaan, menurut saya justru menjelang winter, itu adalah peak dari coal. Jadi, nah, kalau kita mau masuk ke sektoral energi, terutama coal, itu masih boleh, tapi yang jelas kita harus punya trading plan yang jelas. Nggak bisa kita meleng terus didiemin gitu aja, kita harus punya stop loss yang ketat. Kalau udah posisi profit, kita harus punya trailing stop yang jelas, supaya apa ya, ini barang udah di pucuk nih, dan ini kan barang cyclical nih, kan kita tahu karakter barang cyclical, ya kita nggak bisa ninggalin cycle-nya dia. Once dia cycle-nya udah selesai, selesai gitu. Ya seperti kita tahu tahun 2018 coal itu sempat peaking, begitu selesai, selesai. ITMG dari 28.000 balik ke 15.000 waktu itu gitu kan. Terus mau ngomong yang lain pun semua half price gitu kan rata-rata. Jadi ya kita harus paham karakter dari masing-masing emiten lah. Kalau cyclical ya kita Oke. nggak boleh denial terhadap siklusnya dia gitu. Mm-mm. Oke. Kok udah ada beberapa pertanyaan di kolom komen. Tekim ENKP Yes. gimana kok harga komoditinya udah naik dari Ihsan Zu, Senada, Juliet Teraza 90 juga nanya kalau poultry sama pulp and paper prospeknya gimana ini poultry juga ya padahal ada sentimen kayak Singapura butuh ayam kita kayak gitu tapi kayaknya masih belum seperti ekspektasi kita apresiasi harganya Iya, gitu. iya. Jadi kalau kita pertama kita bahas pulp and paper dulu ya. Pulp and paper Mm-mm. ini kan sebetulnya dari bulan Januari Februari itu sebetulnya harga pulpnya itu kenceng, kenceng banget, dan baru reflect di emiten ini kan baru sekitar 1,5 minggu ya. Kembali lagi tema tahun ini kan semua wait and see melihat result. Jadi walaupun pulp and papernya kenceng, kemarin tuh sempat ada wait and see untuk kekhawatiran bahwa result di market leadernya Tekim dan INKP ini kurang bagus. Ternyata yang INKP kan laporannya uh, signifikan bagus, tapi Tekimnya kan so-so ya, nggak istimewa lah dalam artian seperti itu. Nah, ini sendiri yang ditunggu oleh para pelaku pasar saat ini sebetulnya seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang apa? Saat ini tuh sektoral-sektoral yang laggard itu lebih ke arah mereka ini mau lihat proving ini dengan kondisi faktor pendukungnya bullish, apakah mereka tercermin nggak di laporan keuangan? Kayak coal, sebagian besar kan tercermin, tapi begitu nggak ada yang nggak tercermin, contoh kayak kontraktor batu bara tuh Doit, langsung hukumannya kan signifikan banget kan oleh market. Jadi memang temanya tahun ini lebih ke arah siapa yang perform akan dapat flow, siapa yang nggak akan perform pasti akan dibuang gitu. Jadi memang marketnya agak kejam 2022 ini. Kayak gitu. Dan untuk Oke, sektor jadi poultry, marketnya show me the money kayak gitu ya. Kayak nggak bisa lagi pakai sentimen-sentimenan kayak kemarin-kemarin tahun 2021 kali ya.
Yes, yes. Kalau 2021 itu kan itu eranya apa ya? Kesentil dikit jalan gitu kan. Jadi Iya, 2021 itu kan betul. memang uang murah kan. Mau ditaruh di bank juga, mau ditaruh di bank, dikasih deposito juga cuma 1-2% gitu kan. Ya akhirnya apa? Dibuat modal kerja juga nggak bisa, bisnisnya belum balik. Ya akhirnya apa? Ada sentimen dikit dapat inflow, ada sentimen dikit dapat inflow. Tapi sekarang kan kondisinya beda. Sekarang pembandingnya banyak obligasi-obligasi yang market value-nya udah di bawah 100 sehingga memberikan yield yang di atas 6-7% gitu kan. Baik itu mau government bond ataupun bond swasta. Nah, dan market realnya, kita ngomong real marketnya juga udah mulai jalan. Jadi ya pembandingnya sekarang banyak. Jadi kita nggak bisa hanya berharap dengan 1-2 sentilan market itu akan jalan. 1-2 sentilan berikut pembuktian itu yang akan membuat emiten itu jalan. Nah, kalau hubungan sama ayam nih, terus terang ayam kemarin saya lihat potensinya begitu saya lihat berita tuh. Saya lihat berita banyak stall-stall di Singapura ada tutup chicken chicken rice-nya, saya langsung cari tahu itu kenapa. Oh, ternyata dari Malaysia ada ekspor ban. Yang awalnya cuma ekspor ban ayam hidup, berakhir dengan ekspor ban semua produk unggas, termasuk nugget dan sosis seperti itu kan. Nah, otomatis dari itu kan pasti produk pengganti paling dekat siapa? Ya yang punya produk ekspor ya Cepin dan Java. Dalam hal ini ya walaupun Java juga belum terlalu gede porsi ekspornya, ya pasti akan ketiban demand ya dari negeri tetangga ya dengan kapasitas yang mereka miliki. Jadi apalagi waktu itu kemarin awal sentimennya juga harga masih di bawah, harganya bagus banget, dan baru kemarin Jumat akhirnya ada flow gede banget masuk. Nah ketika flow itu masuk, seperti yang tadi saya bilang, awalnya yang Java jongkok di 1.300-an tiba-tiba bisa naiknya 5% gitu kan. Itu kan bukan hal biasa untuk Java sebetulnya. Kayak gitu. Jadi ya memang kalau beberapa emiten yang laggard ini sebetulnya hanya satu yang ditunggu, momentum. Begitu momentum itu dapat, mungkin kita mau ngejar aja agak takut gitu kan. Jadi ya antara kita beli sedikit nyandal dulu, atau ya memang kalau kita memang merasa buy and hold itu adalah style kita, ya nggak apa-apa, kita seeding aja dulu. Seperti itu. Oke. Nyandal yang titip sendal yang baik nih gimana nih kok yang disarankan oleh Ko Bernard? Ya kalau nyandal itu sih bayangan saya ya, at least kita punya maksimal 3-5% lah dari kita punya porto gitu kan. Karena bayangan saya kan kalau kita nyandal ya 3-5% cukup lah. Karena satu porto itu bagi saya maksimal itu 10-15 emiten. Jadi ya porsinya kan plus minus. Kalau porsi serius kita bisa kasih belasan persen, maksimal 25%. Kalau yang porsi yang nyandal ya antara 3-5% itu, bahkan kalau yang emitennya kecil-kecil ya 1-2% pun tidak apa-apa gitu. Oke, cicil beli aja dulu kayak gitu ya. Nah, Iya, kalau itu misalnya sih. untuk emiten-emiten lagar nih, Ko Bernard, apakah lebih baik kita ambil lapis satunya aja atau kita justru ambil yang lebih kecil market cap-nya nih? Misalnya kertas-kertasan. Selain yang duo bersaudara Tekim dan INKP kan juga ada kan lapis berikutnya lagi yang lebih harganya lebih Yes, yes, murah. Nah, yes. iya iya. Gimana nih kok? Termasuk juga yang ayam-ayaman kan tadi Kalau core-nya saya Cepin pribadi, Java, tapi juga ada yang lebih ya, kecil lagi. ya Iya. benar-benar. Ah, kalau saya sih satu sisi saya lihat juga yang second linernya ini punya potensi segede yang first linernya enggak. Karena kadang gini, first linernya ini memang eh, angka juga mendukung gitu kan, result juga mendukung. Kadang second linernya ini kan nggak punya eh, nilai yang sama seperti first linernya. Jadi kalau saya pribadi, first linernya saya yang nyandal, second liner ini yang posisi saya yang ikut ombak. Jadi ketika first linernya udah gerak dan second linernya belum gerak, saya akan nambah porsi di second linernya gitu kan. Tapi kalau memang dari posisi second linernya ini prospeknya memang berbeda dari first linernya. Contoh nih, ayam ini kan yang second liner ada yang memang
kinerjanya bagus, ada yang kinerjanya menurut saya kurang ya. Nah, kalau kita maksain untuk beli second liner yang kinerjanya kurang, ya kan bisa jadi nggak ikut gelombangnya gitu kan. Sama kayak properti lah. Properti kan, ya kita tahu top 3-nya BSDE, SMRA, CTRA. Kalau first linernya bagus, yang second liner yang kurang lebih akan sama-sama bagus ya pasti akan jalan lebih kenceng. Tapi kalau kita cari second linernya itu properti yang mungkin resultnya madesu ya, kita bisa jadi malah salah pilih kereta gitu kan. Jadi kalau memang kita nggak terlalu pandai untuk stock pick, kita nggak terlalu pandai untuk melihat deep down ke emiten, ya kita pilih yang first linernya aja. Nggak usah FOMO sama yang second linernya. Oke, Gitu. first liner ya. Oke, kok ini cukup banyak yang nanya di kolom komen, kita jawab satu-satu ya. Untuk tadi udah dijawab poultry sama pulp and paper. Sawit-sawitan ini termasuk laggards nggak sih? Karena kan komoditasnya naik, tapi sahamnya kok kayaknya kurang maksimal nih. Mungkin gini ya, semua yang terlalu overly regulated by government itu kecenderungannya laggard. Ya dalam hal ini CPO ini kan yang barusan juga ada larangan ekspor seperti itu, dan ya walaupun kita udah expect bahwa itu akan dibuka dalam waktu sebulan, tapi kan itu cukup mengganggu ya. Walaupun itu tujuannya untuk membuat jera masalah ekspor minyak goreng yang lebih diutamakan daripada pemenuhan DMO, walaupun DMO-nya sebetulnya udah penuh kan. Cuma kan ada penyelewengan inilah menurut saya, penyelewengan distribusi lah. Nah, hal-hal ini kan yang menjadi pemberat untuk sektor CPO. Nah, kalau saya sendiri sih CPO ini saya benar-benar selektif sih. Saya benar-benar selektif ke emiten yang benar-benar cukup bisa dimasuki oleh fund, yang bisa digerakkan oleh fund. Karena istilahnya ya kita yang first linernya lah. Karena kalau yang second linernya saya kok terlalu betting ya. Jadi kalau first linernya mungkin saya Ali, LSIP, itu saya masih oke lah. Dengan posisi entry yang pas, masih oke. Yang second liner yang paling mungkin saya pertimbangkan itu cuma TAPG. Oke. Seperti itu. Iya, siap. Baiklah kalau kayak gitu. Nah, untuk rokok ini juga kan overtly regulated ya. Benar, benar. Kayaknya mungkin banyak Makanya, juga yang mengharapkan rokok bisa jalan setelah UNVR yang sekian lama downtrend jalan gitu. Tapi kayaknya masih belum signifikan banget juga nih kayak pergerakannya. cuma one thing yang paling bagus yang saya amati dari emiten rokok ini HMSP. Itu ada akumulasi yang menurut saya cukup signifikan ya di HMSP. I don't know what will happen, cuma kayaknya sih akan ada sesuatu berita bagus yang menyusul melihat dengan akumulasinya segitu luar biasanya. Jadi sorry to say, gudang garam ini belum memiliki akumulasi sebagus HMSP. Dan memang price action-nya kan juga kelihatan HMSP lebih bagus daripada gudang garam ya. Seperti itu. Jadi ya memang benar, yang overly regulated, mau CPO lah, mau rokok, itu kebanyakan orang jadi takut untuk masuk. Karena some shit might happen dan kita nggak tahu kapan gitu kan. Ketika contoh lah rokok, anytime kayak kapan hari HMSP udah rally sampai 1.600, tiba-tiba cukai naik. Langsung glosor 1.100 gitu kan. Itu kan sesuatu yang kita nggak bisa expect gitu kan. Jadi ya mungkin banyak orang yang juga nggak merasa nyaman untuk nyimpen barang-barang yang overly regulated sih. Seperti itu. Oke, itu bisa jadi catatan juga ya. Nah, kemudian tadi sawit udah kita bahas, rokok-rokokan udah. Tadi ada yang nanya semen-semenan dan oil and gas. Nah, kalau oil ini sebenarnya harga komoditasnya juga udah naik, tapi kita juga saham yang oil related nggak terlalu gimana-gimana banget nih. Gimana nih kok? Nah, kalau oil sih saya lihatnya gini ya. Sebenarnya kita itu proxy emiten yang benar-benar oil itu kan kita nggak punya ya. Elsa sendiri itu kan lebih ke arah eksplorasi ya.
Terus kalau kita ngomong Medco, Medco memang oil yes. Cuma dari historical, dia ini harga emitennya nggak pernah bergerak oil, tapi lebih ke arah karena ada corporate action di Medco-nya yang menyebabkan harganya bergerak. Jadi kalau kayak yang lain mungkin ada bumpy-bumpy sedikit, cuma kalau saya sih sentimen oil itu nggak akan terlalu concern sih di indeks kita. Saya justru melihatnya kalau oil naik, pasti Iya, coal jadi kurang lebih akan naik kan. Mendingan saya ngejar coalnya daripada ngejar emiten oilnya kayak gitu sih. oh iya benar benar benar. Kemarin saya juga ngobrol sama Michael Yoh ya, saya kasih tahu berita Kak Michael itu kan waktu itu EU finalisasi sanksi oil Rusia Heeh. gitu kan. Ya dia advice-nya juga mending kejar komoditi coal-nya, dia bilang gitu mirip sih sama view-nya Ko Bernard. Benar, Thank you. karena so far yang kita ketahui di sini kan produksi oil juga nggak gede kan. Dan kita tahu bahwa worldwide itu yang pengganti oil itu kan ada gas dan ada coal. Pasti akan terimpact ya dua komoditi ini, antara gas atau coal. Lah, emiten gas kita sendiri kan kita juga nggak banyak tuh. Kalau emiten gas yang gede cuma Pegas, yang kecil Raja gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau yang gede, Pegas juga punya satu ganjelan, dia ini harga gas industri di Indonesia juga di cap gitu kan. Jadi, makanya yang saya kejar lalu kalau minyak naik ya pasti lebih ke arah coal dulu sih yang lebih menjanjikan. Kayak gitu. Oke, itu ya buat teman-teman semua ya. Nah, ini ada pertanyaan cukup menarik nih. Kan sebenarnya terkait dengan amonia, pupuk-pupukan kayak gitu, sentimen di global itu sebenarnya harusnya bisa ngebantu emiten-emiten terkait kayak gitu. Tapi yang kita lihat so far udah cukup apa ya, cukup gerakannya itu bagus. Itu BC ya dari kayak 900-an sekarang udah Yes, 1000 berapa ya 1000 berapa sih yes. terakhir itu. seribu sembilan Tapi ratus kayak si Esa malah turun gitu kan dari yang Yes. 1400-an malah turun terus 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 padahal ini saya yakin banyak yang nyangkut sih di Esa ya nggak sih waktu itu kayaknya pergerakannya menjanjikan banget tahu-tahu tiba-tiba koreksi dan masih banyak kayak belum ada indikasi dia akan benar-benar balik arah kembali uptrend lagi kayak gitu loh gimana nih Ko Bernard? Ya, kalau masalah amonia ini sih, saya ngeliatnya gini ya, kalau terutama ESA lah, ESA. Itu sejak di Mm-mm. atas 1250 selalu ada distribusi. Jadi kita kalau melihat ESA ini, saya ngeliat emiten itu selalu dua. Yang pertama, fundamentalnya mendukung enggak. Yang kedua, flow-nya mendukung enggak. Nah, fundamental mendukung, flow nggak mendukung, itu saham nggak akan gerak kemana-mana. Atau malah kalau flow-nya malah negatif, malah cenderungnya malah tertekan turun gitu kan. Jadi tapi saham bisa gerak asal dapat flow walaupun fundamental nggak mendukung tapi nggak akan bisa sustain gitu kan. Nah kalau SI ini saya lihat dia sejak di atas 1250 banyak yang jualan sih. Jadi menurut saya sih sampai sellernya ini reda ya kita baru bisa consider untuk mungkin mau pasang posisi buy atau mungkin average down itu lebih wise sih daripada kita maksain sekarang ngelawan arus ya sedangkan jualannya masih kenceng kayak gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang masih nyangkut di ESA. Saya sendiri cut loss di ESA, jujur. Jujur Li, abis libur lebaran saya cut loss. Karena ya saya merasa bersyukur saya cut loss gitu. Karena ternyata nggak bisa dilawan orang distribusi terus Ya, ya. ternyata kata Ko Bernard ya ya udah teman-teman Yes, yes. ini bukan berarti kalian harus gimana-gimana balikin lagi ke apa yang namanya trading plan masing-masing, keikhlasan, kerelaan masing-masing kayak gitu. Kalau misalnya yang belum masuk mau pantau ya udah tunggu tekanan jualnya selesai dulu kayak gitu ya. Benar. Dan Terus kadang kalau kita yang cut masih di loss. dalam ya silakan dipertimbangkan, bukan menyuruh gimana-gimana keputusan masing-masing. Soalnya kan kadang Silakan gini, kau. Oh, kita oh. kita cut loss itu kan bukan berarti kita hilang trust sama perusahaannya. Kita tahu fundamentalnya mungkin masih bagus, tapi mungkin posisi entry kita yang kurang bagus gitu kan. Jadi kita bisa aja keluar dulu untuk masuk kemudian dengan entry yang lebih bagus. Nah, itu kan tergantung dari mental kita juga nih. Ada orang yang bisa in out seperti itu untuk ngatur
entry ulang, ada juga yang memang nggak apa-apa deh, aku daripada nanti jual, nanti masuk lagi juga nggak punya mentalnya, aku mendingan wait and see, aku mendingan average down. It's okay, semua itu nggak ada yang salah, dan semua punya, apa ya, punya konsekuensinya masing-masing. Kalau kita mau jual dulu dengan harapan beli lebih bawah, bisa aja habis kita jual ternyata nggak turun malah naik, ya kan? Kalau kita mau average down, bisa aja habis average down turun lagi. Kalau kita mau wait and see, kita makan hati kan gitu kan. Jadi Mm-mm. ya semua itu ada konsekuensinya. Tinggal kita itu lebih prefer yang mana. Jadi nggak ada yang benar atau salah sih. Kayak gitu. Iya, nggak ada yang benar yang dan salah itu. Saya suka banget nih tadi apa wejangan dari Ko Bernard ya. Semoga juga bisa jadi pertimbangan teman-teman. Paling bingung kalau udah ditanya orang yang nyangkut gitu. Kalau Ya, kita yang ngomong kita tukang tegaan, ya. Tapi masa kita nyuruh orang nanti begitu kita suruh begitu ternyata itu sahamnya naik besokannya kan beban mental juga betul. yang ngasih tahu. Jadi balikin lagi ya teman-teman ke masing-masing. Ini pas banget kita lagi bahas temanya begini. Ada yang nanya nih, Ben Allen. Sebenarnya cerita sih. Bolehlah ditanggapin sama Ko Bernard ya. Kemarin sempat beli di SNG, profit cuma sampai 40%-an. Kukira CPO bakal performnya paling telat, tapi sampai sekarang nggak perform banget CPO. Nah, mungkin nih banyak juga yang ngalamin ya teman-teman yang masih pegang CPO. Gimana nih kok? Ya, kalau saya sih, seperti yang tadi saya omong, emiten ini kan terlalu overly regulated. Walaupun dia punya satu poin penting apa? Pemerintah nggak mungkin kill CPO karena itu termasuk sumbang devisa yang cukup gede kan. Makanya begitu kemarin dia di ban untuk ekspor, saya yakin sebulan pasti buka sama kayak coal gitu kan. Di ban ekspor coal pasti sebulan buka karena kita sangat bodoh sekali kalau mau nge-ban untuk ekspor berkepanjangan. Ini mumpung harga bagus kan harusnya jual semaksimal mungkin untuk dapat istilahnya apa ya, kita dapat tabungan sebanyak mungkin sebelum nanti sunset gitu kan. Nah, kalau untuk CPO terus terang sih bagi saya saat ini nggak menarik untuk overweight di CPO. Nah, berhubung sahamnya juga harganya belum turun-turun banget, dan bagi saya sih mungkin banyak yang ngehold CPO juga posisinya antara rugi tipis atau untung tipis nih. Atau malah dia nggak kemana-mana ya. Mungkin bisa dikurangi aja porsinya kalau memang terlalu overweight gitu kan. Oke, Karena jadi lihat lagi menurut saya porsinya di ya porto berat. kita kayak gitu ya. Iya, iya. Berat sih. Saya pernah IG live sama siapa ya? Itu saya juga view yang paling berat di tahun ini yang untuk perform sesuai dengan faedahnya itu ya CPO. Sesuai dengan sebenarnya tak apa ya? Melawan takdir. Sejatinya melawan takdirnya mampukah seperti itu ya. Ko Bernard Melawan makasih nih takdir. lagi flu kayaknya tapi masih Gak apa-apa. meluangkan waktu dan juga energi untuk IG Live sama-sama dengan kita semua. Makasih. Nah, ini Ketularan anak ini. iya saya juga kok satu rumah lagi pilek. Emang kayaknya lagi begini deh. Lagi Ini musim, lagi ada musim. yang mau nanya nih kok. Kalau Yes. Pegas mau dividen modal 1.810 mending CL atau ambil dividen. Nah, kalau teman-teman ada beberapa yang kayak gini kan jelang-jelang pembagian dividen nih pasti ada yang kegalauan-kegalauan begini. Mending jual dulu apa ambil dividen tapi nanti kena dividen trap gitu-gitu gimana nih kok kasih guide-nya buat kita semua nih. Nah, kalau saya sih selalu melihatnya gini ya. Ketika pengumuman dividen sampai menjelang date, itu harga sahamnya udah naik enggak? Kalau memang dari pengumuman dividen sampai date dia udah naik lebih dari senilai dividennya, ya itu ada bagusnya mungkin kita nggak usah ngejar gitu kan. Kemungkinan besar itu dividen trap. Walaupun kita sekarang ketolong karena apa? Kita ARB itu cuma 7%. Jadi untuk dividen-dividen yang double digit, most likely dividen trap-nya masih ada sosok. Contoh ITMG. Mm-mm. Itu dapat dividen ITMG sih masih sosok. Terus MPMX itu sih masih dapat kembalian gitu kan. Nah, Mm-mm. tapi kalau untuk dividen-dividen yang nggak sampai double digit, ya bagi saya sih apalagi kalau dia dari pengumuman dividen sampai kumdet itu naiknya udah melebihi nilai dividennya, ya pasti nanti setelah kumdet turunnya akan lumayan senilai dividennya at least. Contoh timah. Timah itu dari pengumuman dividennya kan 1.700-an.
Sampai kemarin update kan di 1985. Ya, at least dia akan turun sampai 1910 lah. Karena kan dividennya Rp75. Which is untuk timah secara teknikal juga masih oke gitu kan. Nah, kalau Pegas kita sekalian lihat dulu deh Pegas itu seperti apa nih. Karena ambilannya kan juga cukup tinggi ya. Di posisi-posisi menjelang all time high this year ya. Ya, yang ditakutin sih kalau ini dividen berapa sih Pegas? Dia sih ada gap gede ya ke bawah. Saya takutnya dia nutup gap ke bawah itu aja sih. Kalau saya sih, kok nggak salah ingat Pegas ini dividen nggak terlalu gede. Kalau saya sih nggak akan ngejar dividennya ya. Kayak gitu. Jadi kembali lagi lihat teknikalnya. Kalau memang merasa salah posisi ya perbaiki posisi aja. Oke. Nah, kayaknya saya mesti buka chart ini kayaknya nih. Banyak yang nanya emiten. Iya, sebenarnya masih ada beberapa yang saya mau nanya sih kalau semen-semenan. Nggak Kemudian apa-apa. di setiap sektor pemenang tuh kan pasti masih ada saham emiten yang ketinggalan. Contohnya nih Yes. sektor transportasi dan logistik, saham kapal-kapalan kan, wah temennya udah kemana-mana, tapi masih ada yang masih di situ-situ aja. Yes. Nah, daripada ngejar yang udah tinggi, apa kita bisa masuk ke temen yang ketinggalan ini, tapi ternyata temennya juga kok nggak jalan-jalan ya, kayak gitu. Nah, gimana nih kok? Ya, seperti yang tadi saya info. Kan kadang kita mikir satu sektor jalan, semua bakal jalan kan. Mm-mm. Istilahnya ada istilah gini. Wah, kalau sektoralnya lagi in, sampai setai-tainya pun akan jalan gitu kan. Tapi saya Iya, sebenarnya nggak nih sepemikiran pertanyaannya kayak saya gitu. tampilkan di situ. Oke. Lanjut kok. Saya, Mm-mm. saya sih sebetulnya nggak sepemikiran bahwa ketika sektornya jalan itu sampai setai-tainya semua bakal jalan. Karena kita lihat juga, mendukung nggak sih dia secara fundamental untuk jalan. Nah, kita harus lihat sentimennya kayak kapal-kapalan nih jalan. Oke, karena dia punya kontainer naik gede, naik tinggi gitu kan. Sebenarnya udah reflect di income juga. Nah, yang belum jalan itu kenapa? Kita harus lihat dong. Contoh kayak Sochi, itu ada kendala apa sampai dia nggak dapet flow sama sekali gitu kan. Dari segi hutangnya kah mungkin banyak, atau mungkin barang di pasarannya banyak yang nyangkut di repo kah, atau apa ya. Itu kan kita harus tahu juga kan, kondisi setiap emiten ini kan beda-beda. Nah, di satu sisi kita juga harus tahu nih bahwa kayak sektor transportasi ini kan cyclical ya. Harga kontainer ini nggak selamanya kali 3 kali 4 seperti beberapa bulan terakhir ini kan. Actually hampir setahun ya. Ketika semua udah normal kan mereka juga pasti akan align lagi kan. Nah, ketika mereka align itu pasti akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan laporan keuangan yang sekarang udah high base untuk terkoreksi gitu kan. Nah, menurut saya sih kalau kayak gini main momentum gitu. Jadi jangan bingung untuk, oh sektornya udah jalan, saya mau cari apa nih yang belum jalan. Oke kalau masih cycle awal. Tapi kalau udah cycle-nya seperti sekarang, ya most likely yang nggak jalan itu akan ikut turunnya, nggak ikut naiknya. Nah, itu dia risikonya ya. Semoga membantu teman-teman semua dalam menganalisa saham-saham incaran. Kemudian nih ada beberapa yang nanya nih. Yang nanya PTBA besok Senin X date katanya. Berarti juga ya siap-siap aja ya cepet-cepetan OLT ya teman-teman. Berarti tergantung harga beli juga nggak sih? Kok PTBA emang gede kan ininya dividennya? Iya, ya contoh lah Mm-mm. PTBA ini relevan nggak saya nyimpen ITMG lah. Saya punya ITMG dari harga 9.800 gitu kan. Terus Mm-mm. waktu dia bagi dividen 3.000 perak di harga 28.000, dia mau koreksi 3.000 ke 25.000 ya bagi saya no problem gitu kan. Nah, kembali lagi kita itu beli PTBA karena apa? Kalau karena kita ngincer dividennya, ya menurut saya harus siap mentalnya ya. Karena sejak dia pengumuman ini dia dari 4.100 ke 4.600. Saya nggak bayangin aja kalau yang beli di 4.600 hanya untuk ngejar dividennya. Ya harus siap kebanting sih, harus siap dividennya BEP. At least kan ada keuangan dividen kan. Ya, anggap aja modalmu dikurangi dividennya berapa. Nah, kalau dari technical PTBA harusnya sih ya, harusnya mungkin 4.100 kali ya setelah dividenan.
Oke, seperti itu 4.000 ya. sampai 4.100. Eh, mm-mm. Makasih Ko Bernard. Ini di kolom komen so sweet banget ya teman-temannya pada bantuin jawab ya. Ada yang tadi bantuin ngasih data soal dividennya berapa, ada yang ngasih tahu soal akumulasi foreign flow. Makasih ya teman-teman saling bantu ya teman-teman yang lain ya. Thank you. Yang ayam-ayaman tadi udah dibahas ya. Nanti tinggal nonton ulang. Kita akan save IG live-nya. Wah, banyak nih yang nanya saham-saham sempat ngebut, kemudian tiba-tiba koreksi-koreksi-koreksi. Ini kita jawab deh nanti belakangan. Oke, kita jawab dulu. Semen-semenan gimana nih? Semen-semenan nih, Ko Bernard. Semen ini sebetulnya by fundamental agak berat selama harga coal-nya nggak balik normal ya. Kecuali ya salah satu yang kemarin katalis untuk semen Gresik naik kan karena dia diprioritaskan untuk dapat DMO kan, jadi dapat coal di harga 90. Tapi bisa seberapa banyak gitu kan dia bisa dapat coal di harga sekian. Jadi threat-nya dari semen-semenan ini tetap harga coal yang tinggi itu mereka untuk clinking semennya cost-nya mahal. Dan di satu sisi belum tentu mereka bisa pass on karena ketika mereka pass on ke harga akhir belum tentu volumenya bisa bertahan karena saat ini itu kok nggak salah ya harga bahan bangunan kalau kita mau bangun lah harga bangunan itu per 1 meter perseginya udah naik 30-40% ya. Yang dulu mungkin masih ketemu sekitar 3 juta per meter, sekarang udah 4,5 juta sampai 5 juta itu finishing semen abu-abu gitu kan. Jadi naiknya udah signifikan sekali. Jadi belum tentu dengan mereka naikin harga semen bisa keserap juga kayak gitu. Nah, dengan naiknya harga bangunan ini sebetulnya satu chance juga untuk salah satunya emiten properti itu yang punya banyak ready stock. Hmm, Jadi itu mereka modal kata lama bisa jual kuncinya. harga baru tuh. Oke. Dan satu tambahan, properti itu kan kebanyakan balloon payment ya. Balloon payment itu Mm-mm, artinya apa? Kita nyicil DP, DP-nya lunas, dioper KPR kan gitu kan. Bangunannya mm-mm, jadi, dioper KPR. Nah, penjualan yang meledak dari emiten-emiten properti itu terjadi kalau nggak salah di Q3, Q4 2021. Itu penjualan mm-mm. emiten properti itu bagus semua. Nah, rata-rata kan balloon payment itu 6 kali sampai 12 kali. Kalau rata-rata kita ambil 6 kali ya harusnya di Q1, Q2 itu banyak dari emiten-emiten properti yang jualannya di 2021 dapat payment dari KPR full payment di 2022. Nah, harusnya laporan keuangan di Q2, Q3 itu bakalan bagus dan itu bisa jadi trigger untuk emiten properti. Kayak gitu Oke. sih. Nah, biasanya juga yang sepaket pas banget ditanyain lagi nih dari Iqban Allen. Kobenat IKN sudah mau dikerjain, kebetulan saya tinggal di dekat situ katanya. Apakah investment thesis tahun depan bakal jadi konstruksi ya? Apakah ada chance seperti itu nih? View dari Kobenat? Oke, kalau IKN ya, saya ini masih belum tahu yang tahap pertama ini mau seberapa gede gitu kan. Karena kan ini kan multi Tapi year udah project. deket pemilu ya. Biasanya Benar, proyek-proyek benar, gede tuh agak ditahan gitu. benar. Justru itu yang jadi keraguan saya karena ini kan multi year project. Biasanya mungkin yang tahap satu ini yang mungkin cuma infrastruktur jalan gitu-gitu mungkin ya. Mungkin. Saya belum tahu skopnya juga. Nah, kalau arahnya ke tadi tanyaannya apa? Ke konsumsi ya? Consumer ya? Atau ke Konstruksi, konstruksi? konstruksi. Konstruksi. Mm-mm, Konstruksi belum ada angin ya. Belum ada angin mm-mm, sih. Karena kalau kita ngomong katakanlah tahun depan jalan, jalan itu kan berarti baru ketok palu tuh. Baru ada scope of mm-mm. work-nya, baru tahu apa yang kerjain, baru lelang tahun depan. Sedangkan eksekusinya mungkin bisa di akhir tahun, bisa di awal 2024, di mana ya tahun depan tahun pemilu juga. Saya sih nggak terlalu merasa konstruksi ada anginnya ya untuk saat ini ya. Hmm, masih belum nampak ada anginnya ya. Baiklah kita bahas yang lain. Iya, Ini yang nanya sektor kesehatan nih. oke.
Healthcare, healthcare ini sebetulnya saya expect di Q2 ini bakal banyak corporate action. Karena apa? Kita kan tahu banyak rumah sakit, banyak industri kesehatan yang overly invest di masa COVID. Nah, karena kan mereka kejar momentum kan. Setelah Mm-mm. COVID-nya selesai, yang jadi pertanyaan itu dua, revenue pengganti COVID dan gimana cara mereka menghandle cost pasca COVID. Karena mereka kan pasti waktu itu hire orang, mereka juga pasti waktu itu beli alat, ada utang, ada cicilan. Itu seperti apa? Nah, most likely pasti yang kecil-kecil nggak akan bisa survive dan mungkin di sini akan terjadi konsolidasi antara healthcare kecil sama healthcare gede kayak gitu. Hmm. Dan bayangan saya mungkin Q2 ini udah kelihatan sih, udah beberapa yang mulai ada kayak Heal gitu kan, Astra masuk ke Heal kayak gitu kan. Terus udah ada emiten healthcare lain yang ada mau private placement kayak gitu-gitulah. Pasti kan antara nambah modal atau ada investor masuk kan. Nah, ini bakalan rame di Q2 Q3 sih. Mungkin kesempatannya di situ untuk healthcare. Oke, baik kalau kayak gitu. Hmm. Kita akan bahas saham-saham yang tadinya sempat hot, kemudian sekarang mulai masuk angin kayak gitu kan, atau apalah istilahnya, atau koreksi lah atau apa. Ini pasti karena teman-teman tuh banyak nanya berulang kali, pasti karena mungkin ada posisi atau gimana ya. Ini sebagai bagian dari layanan informasi untuk Sobat Cuan. Boleh kok minta view-nya nih kok untuk Doit, ADMR, MTEK. MTEK nih yang banyak banget orang nantiin kapan reversalnya. Kayak udah ada foreign inflow lah apalah, ternyata enggak, reversal juga. Kemudian pegang hak siar World Cup ya, juga Ya, nggak ngefek juga. Nah gimana nih MTEK ya. nih kok? Kalau MTech nih ya, sebetulnya itu semua yang nyangkut itu dikasih kesempatan untuk exit di 3.000 loh. Dan 3.000 itu kelihatan nggak bisa break, kenapa nggak pasang trailing stop? Itu yang saya bingung. Dan begitu expectingnya semua masuk MSCI, ternyata nggak masuk, itu buangannya sakit sih. Ya walaupun kemarin saya sempat nangkep golok jatuh di 18.40, tapi untuk main cepat 2010 udah buang gitu kan. Nah, kalau MTech sendiri sih, saya merasa konsolidasinya masih panjang ya. Nah, kalau Doit, lain cerita nih. Kemarin kan dia memang di punish market karena dia punya result jelek ya. Dia punya Mm-mm. result jelek, dia di punish market. Cuma di satu sisi, dia lagi masa buyback. Nah, kalau kita jeli, kita lihat Broksam dari pengumuman buybacknya itu efektif per 7 Maret sampai per Jumat kemarin, dana buyback itu baru kepake 248 miliar dari 473 miliar. Nah, di sini artinya apa? Momentum laporan keuangan yang jelek itu digunakan uh, dari owner untuk momentum menambah buyback. Karena sebelum laporan keuangan keluar, itu buybacknya cuma baru kelaksana 130 miliar, nggak salah. Jadi selama seminggu ini result jelek, seminggu hampir 2 minggu ini, dia udah kolek hampir 2 kali lipat. Padahal dia buyback seminggu, buyback 130 miliar itu hampir 3 bulan gitu kan. Nah, di sini nanti kita lihat, buyback terakhir itu kan besok. Ada dua kemungkinan, antara dia perpanjang buyback seperti Adaro, di mana itu artinya owner sangat confident dengan perusahaannya, sehingga mereka nggak ragu untuk melanjutkan buyback, karena dana buybacknya juga masih ada, atau buybacknya selesai. Nah, kalau buyback selesai kan berikutnya pertanyaannya mau dibawa kemana nih? For your information, Doit itu saham treasury-nya average buybacknya dia masih di 470-an. Nah, harusnya sih logikanya saham treasury itu dijual untung ya. Setelah mereka buyback pasti one day dijual untung. Jadi ya harusnya akan di atas level itu sih. Dan saya lihat flow-nya kemarin Jumat, sellernya udah kering. Jadi kita mau lihat hari Jumat, Kamis, Rebu itu sellernya sebenarnya udah relatif sangat berkurang sih. Ada keluar seller waktu hari Kamis dari WU itu pun juga nggak gede, cuma 12 bios, itu juga kering lagi. Jadi bagi saya sih sellernya sebenarnya udah nggak ada. Kayak gitu sih. Ya kemarin sekalian cuci barang lah, supaya yang punya harga bawah bisa exit dulu kan. Iya. Nah, Kayak gitu. seperti itu ADMR ya. ya, terakhir ya.
Iya, ada MR nih, banyak yang nanya nih. Kan katanya masuk MSCI, mungkin banyak teman-teman yang bingung. Katanya ada berita bagus, malah yang masuk MSCI malah pada merah-merah, kayak gitu. Termasuk juga ADMR. Gimana nih kok? Nah, ADMR ini aku ngelihatnya gini, barang ini kan dari harga yang bawah banget nih. Dan sepengetahuan saya, ini kan fund banyak pegang dari harga di bawah 1000 mentok 1300-an sampai Mm-mm. 1500. Dan dia punya liquidity yang tidak segitu gedenya. Sehingga fund-fund ini kalau buang di market pasti barangnya hancur lebur gitu kan. Jadi Mm-mm. momen yang dimanfaatkan untuk fund ini keluar di mana ya waktu MSCI. Apakah itu salah? Tidak dong. Itu kan MSCI kan memang untuk fund-fund yang bergantung pada indeks fund yang mereka berdasarkan pembobotan berdasarkan indeks, ya mereka mau nggak mau harus makan ADMR gitu kan sesuai dengan pembobotannya dia. Nah fund-fund ini buang di sana. Nah, otomatis kemarin kan kita juga tahu tuh begitu ADMR, MSCI rebalancing ternyata antrian di kanannya masih tebel. Artinya apa? Mungkin banyak barang fund yang juga belum laku. Mm. Sehingga mereka akan mengajukan pembuangan di market. Walaupun jumlahnya udah nggak terlalu gede. Kalau nggak salah kemarin tuh ada 3 tik 270 ribuan lot semua gitu kan. Nah itu kan means lot di ADMR, di mana ADMR kan juga rata-rata bid overnya ribuan sampai belasan ribu kan, nggak pernah puluhan ribu gitu kan. Nah Mm-mm. ya kita lihat aja sampai kapan tekanan jual ini selesai, ya baru kita ambil action sama seperti ESA lah. Kita nggak usah maksain, nggak usah melawan air terjun. Nah, gak usah melawan air terjun tuh, kata Ko Bernard. Apalagi nih teman-teman mau bahas saham apa lagi? Kira-kira yang teman-teman tuh masih ada posisi dan bertanya-tanya nih sahamnya mau kemana kayak gitu. Oke, kita bahas tadi ada yang nanya emas-emasan juga. Eh, Emiten emas-emasan gimana nih? Ada yang Ya BRMS ya sama Antam, MDKA ya. Antam, Antam. NDKA, BRMS. Mm-mm, mm-mm, Oke, sebetulnya jujur ya, emas itu sama kayak minyak. Jadi walaupun kita punya emiten yang benar-benar produksi emas, tapi seringkali emitennya ini nggak bergerak karena sentimen harga emasnya naik atau turun, beda kayak gold, kayak gitu. Nah, untuk emiten emas sendiri, mau dari yang MDKA, Antam, ataupun BRMS, ini masing-masing punya opportunity sendiri nih. Kalau kita lihat Antam kan dia udah sideways di area-area demand-nya dia ya, di area-area 24 sampai 25 itu sebetulnya untuk short swing pun masih bisa. Kalau kita berharap jual di 2680, 2710 itu sebenarnya masih bisa gitu kan. Nah, MDKA saya sih berharap di area 4800, 4900 itu good area to entry gitu kan. Jadi peluang masih ada, secara teknikal juga ada roomnya. Kalau BRMS sendiri sebetulnya kemarin waktu di rebalancing kan itu kelihatan tuh mana fund yang mana barang yang banyak fund, mana barang yang nggak ada fund. Contoh kayak BRMS itu kan barangnya nggak ada fund, sehingga waktu kemarin rebalancing padahal dia masuk kategori kecil tapi dia bisa sampai close at gap di 228. Nah BRMS yang menarik kemarin hari Jumat ada crossing 1,3 triliun dari CP dan YB ke CP asing. Kita nggak tahu itu siapa, kita nunggu keterbukaan informasinya. Cuma nominalnya itu cukup signifikan, hampir 4,4%. Nah, menurut saya sih, dan BRMS ini udah lama di area sideways-nya 200 sampai 224, hampir sebulan setengah ya. Nah, harapan saya sih bisa retest untuk break 224 menuju 230 ya. Baru nanti bisa retest 242 kayak gitu. Jadi kalau untuk emiten emas terus terang yang saya bisa kasih advice mungkin sebatas teknikal karena sebenarnya pergerakan mereka juga nggak terlalu ngikut ke harga emasnya juga kayak gitu. iya, betul. Oke, tadi ada banyak banget yang nanya ya. Oh, mungkin teman-teman masih ada posisi di saham-saham tertentu yang sampai sekarang masih belum selesai downtrendnya gitu sahamnya. Oke, kita akan bahas ya. Kayaknya banyak di BBYB ini, Ko Bernard.
teman-teman ya kalau dilihat tadi Oke, dari chatnya. Mm-mm. oke. BBYB, satu sisi dia kan nggak jadi red issue ya, red issue-nya Mm-mm. diundur. Nah, satu sisi itu saya ngeliat gini, BBYB ini kan selalu point of sales-nya apa sih? Selama ini dia selalu mengunggulkan dia punya user banyak, 11 juta user gitu kan. Nah, uh, dari 7 juta user sampai 11 juta user ini digaungkan dari Q3 tahun lalu. Sampai sekarang jumlah user yang jutaan itu belum tercermin dalam laporan keuangan. Berarti apa? Ada gap untuk menerjemahkan number of account menuju ke average revenue per user. Nah, kalau dia nggak bisa menerjemahkan NOA menjadi ARPU, ini kan menjadi satu doubt tersendiri bagi para shareholder. Apa artinya user banyak kalau nggak bisa jadi income? Kan kita dapat duitnya bukan dari jumlah user gitu kan. Karena sekarang kan bukan era game of valuation lagi. Sekarang eranya game of result gitu kan. Jadi Mm-mm. kalau lu punya result gak align sama valuationmu ya pasti market akan panis kamu. Kayak gitu sih. Jadi ya yang terjadi di BBYB actually seperti itu. Oke, game of results ya. Nah, kemudian Iya. dari chat teman-teman juga kayaknya masih banyak yang nyangkut di ABMM nih dan juga saham-saham digital, bank digital selain BBYB. Oke, kita akan bahas nih saham saham digital dulu deh kok. Kita selesaiin deh saham Oke. digital-digitalan, Mungkin bank lebih digital. lebih spesifik kita ngomong sektor tech ya. Iya, yang memang Jadi, masih laggard. jadi gini, sektor tech itu kembali lagi ke tema tahun ini. Kita udah bukan lagi masuk ke game of valuation, sekarang game of result gitu kan. Nah, sektor tech yang kemarin jual story, tahun ini didemand untuk membuktikan story-nya dia. Pembuktiannya gimana? Dengan result yang lain gitu kan. Kalau mereka nggak bisa kasih result yang lain, ya pasti mereka akan dibuang gitu oleh market. Dan kita harus ingat, saham tech ini kemarin rally-nya juga dibantu oleh fund masuk di bulan 6, 7, 8 ya. Itu fund banyak yang masuk beli saham tech. Sehingga dengan kapitalisasi saham tech yang mini-mini, bahkan banyak yang di bawah 10 triliun, dapat flow dari fund, ya pasti naiknya kemana-mana gitu kan. Nah, dengan yang udah naik kemana-mana, ternyata resultnya nggak align, fundnya buang, turunnya pun pasti kemana-mana gitu kan. Nah, itu cara potensi balikinnya gimana? Ya kita tinggal lihat, tech mana yang kita masuk, bank digital mana yang kita masuk. Ah, kira-kira ada potensi nggak dari story-storynya yang selama ini dibagi, itu bakal jadi kenyataan, atau memang dia cuma jual story. Kalau jual story ya, sorry to say ya, itu harus direlakan untuk di switching gitu kan. Tapi kalau memang itu dari laporan keuangan, dari public expose juga masih sejalan ya, kita tinggal tunggu aja ya, nggak aja kita seeding ke startup. Seeding ke startup kan antara kita bisa dapat jackpot atau kita bisa dapat song kan. Nah, Mm-mm. invest di saham tech itu bagi saya seperti seeding di startup. Dan kalau kita seeding di startup, itu kan juga kita masuk, contoh lah kita masuk ke Goto. Apakah valuasi Goto selalu naik? Enggak juga. Naik turun gitu kan. Apakah waktu valuasinya turun itu initial investornya bisa exit? Belum tentu gitu kan. Kalau dia nggak bisa dapat placement berikutnya. Nah sama nih kayak saham tech. Saham tech ini kan sekarang dalam era pembuktian. Ya, kita tinggal lihat aja. Kalau kita memang betting ke tech yang benar, ya kita berharap intinya dia akan kasih capital gain yang worth the risk gitu kan. Tapi kalau kita memang Mm-mm. lihat, oh ternyata kok ini mulai nggak jelas, eksekusinya nggak ada, apa yang diceritakan juga nggak ada public expose-nya, nggak ada kelanjutannya, ya berarti nggak akan kemana-mana kayak gitu. Malah bisa jadi tag yang kemarin ambil malah ikutan cut loss kayak gitu. Mm. Oke, kayak gitu ya secara general ya teman-teman. Ini pada cerita ada yang nyangkut di Arto 15.000 tuh ada yang dibaca, ada Amar itu tadi ya. Oke, Ya, terkait dengan kita bahas satu lagi deh kok tadi yang sesuai janji saya ABMM kok ini banyak juga rupanya kan naiknya sempat kenceng ya berapa waktu lalu ya. Sekarang lagi nah koreksi-koreksi.
ini yang saya selalu nggak saya sukai dari istilah barang-barang yang underpriced tapi nggak didukung dengan likuiditas. Mm-mm. ABMM di harga 1.500, yes of course ABMM sangat murah. Tapi kita harus sadar, dia itu volumenya average berapa. Nah, dengan dia kenaikan seperti kemarin, oke, kenaikannya dengan volume benar. Berikutnya buangnya kemana, ya kan? Karena kenaikan dengan volume itu kan pasti ada yang jualan, ada yang makan. Nah, kenapa naik? Karena yang buang lebih kecil daripada yang makan. Sedangkan ini average volumenya itu kecil. Kita harus tahu juga average volumenya gimana. Volume analyzer berfungsi, kita harus juga tahu masalah average volume. Kalau memang ini terlalu bedanya terlalu jauh dari average volumenya, ya pasti akan ada satu momen ketika orang yang bawa harga ini naik, buang di average volume, ya pasti harganya akan terkoreksi tajam. Contoh seperti ABMM. Itu pasti nggak bisa Oke. dipungkiri, pasti akan terjadi. Dan ini juga bisa terjadi di mana? Saham-saham kapal. Saham-saham kapal itu kita tahu bahwa bid offer itu cuma puluhan ratusan lot. Dan semua sekarang posisinya masih ngelong karena posisi mungkin belum ada yang kena trailing stop. Bayangin kalau ada satu whale yang akan haki dan diikuti oleh investor-investor lain yang kena trailing stop. Ya pasti akan berjilid. Kita harus sadar itu. Jadi barang-barang yang minim likuiditas naik kenceng, kalau kita nggak cepet-cepet mengamankan profit ya kita bisa kejebak kayak ABMM. Walaupun murah ya, murah. 1.500 itu murah. 1.003 waktu di harga 3.000 ya saya lebih prefer ITMG 30.000 daripada ABMM di harga 3.000 karena ITMG lebih liquid gitu kan. Seperti itu sih. Jadi faktor liquidity itu kita nggak bisa ngeremeh. Karena bisa jadi kita masuk gede, luarnya nggak bisa. Itu lebih sakit sih. Oke. Wah, masih banyak yang nanya tapi kita udah mau habis waktunya terus Kobenarnya juga lagi kurang sehat ya teman-teman lagi pilek juga. Kita mau minta Harus ada next session nih. iya next session nanti boleh apa pasti teman-teman tuh kan butuh apa ya teman ngobrol gitu kan misalnya ngeliatin Ya, Porto nggak sesuai ekspektasi kayak gitu kan pasti butuh apa ya orang yang udah lebih lama di market untuk jelasin ini tuh sebenarnya apa yang terjadi gitu jadi bisa memahami sebenarnya apa yang terjadi kayak gitu ya boleh kasih pesan ke Bernard untuk teman-teman semua. ya paling pesan nomor satu apa sih? Jangan FOMO. Itu pesan yang umum, tapi orang itu sering lupa gitu kan. Contoh nih, itu saham kapal-kapalan udah naik 8 kali lipat. Mau diharapin naik berapa kali lipat lagi, dan volumenya setipis itu. Kalau sampai kalian masih kejar dan nyangkut di pucuk, I have no idea gimana caranya untuk relief itu. Karena saham kapal-kapalan ini, katakanlah dari pucuk koreksi 50% pun itu yang punya dari bawah buang juga nggak ada perasaan untuk rugi gitu loh. Masih masih tega aja. Masih backer 4 itu yang dari bawah. Jadi Iya. kita kita nggak usah FOMO dalam artian apa? Kesempatan itu akan datang terus. Nggak ada ceritanya di bursa ini yang naik cuma sekali dan berhenti yang lainnya diem, nggak ada. Semua itu gantian. Tinggal kita rajin screening, kita rajin buka market, kita akan tahu. Kita rajin update market, kita tahu tuh opportunity-nya di mana. Jadi jangan takut ketinggalan kereta, kereta itu lewat terus. Gambir itu tidak pernah sepi. Selalu ada kereta yang lewat gitu kan. Oke, kayak gitu mungkin next bisa sharing cara screening versi Ko Bernard kali ya. Boleh, boleh. Oke, thank you Ko Bernard. Waktunya get Thank you, well soon ya, Cialin. and Ini all your sama-sama family juga. lagi flu ini kayaknya.